Oke, pertanyaan ketiga selanjutnya. Bodybuilder itu badannya bisa besar, itu terpengaruh genetik ya dok? Penjelasannya gimana ya? Wah, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jawabannya iya, sangat terpengaruh dengan genetik. Sama halnya dengan lari, ini yang saya garis bawahi. Kemampuan atletik, lari, dan bodybuilder, otot, itu sangat terpengaruh dengan genetik. Contoh, dia lahir di daerah Nepal. Nepal, kayak contoh kemarin pemenangnya Rinjani Ultra 160 kilo, 100 mile, 100 mile. Itu orang Nepal, karena mereka sudah biasa lari di dataran tinggi. Ya, pelari Kenya itu sudah biasa latihan di dataran tinggi. Pesepak bola yang latihan di Bolivia sudah biasa latihan di dataran tinggi. Pesepak bola yang di Brazil dibawa ke Manchester itu nggak perform. Contohnya siapa Mas Rafa? Anthony. Anthony itu kan lahir di Brazil, gede di Brazil. Brazil itu negara yang hangat. Dia main di Manchester yang dingin sekali. Musimnya dingin, suhunya cenderung dingin. Dan akhirnya Anthony perform? Enggak. Tapi ketika Anthony dibawa ke Spanyol yang suhunya lebih hangat, perform dia. Itu contoh berarti genetik manusia itu sangat berpengaruh. Ya, tapi genetik tanpa latihan itu juga tidak akan menjadi apapun. Ya. Jadi misalkan Mas Daniel punya genetik luar biasa, tulangnya besar-besar. Dia kalau latihan akan menjadi builder yang sangat luar biasa bagus karena deltoidnya gede. Tapi kalau Mas Daniel nggak latihan, apa tiba-tiba ototnya jadi? Nah, enggak, ini yang jadi masalah kan kawan-kawan. Bukan berarti karena kita sudah kalah gen, kita ngelokro nggak latihan. Misal bodybuilder, builder itu dapat genetik sempurna, bakatnya di semua otot. Jarang, ada yang bakatnya di punggung, tapi dia kelemahannya di kaki, maka dia harus ekstra melatih kaki. Ada yang bakatnya otot quads-nya bagus banget, maka dia harus melatih ekstra di punggung. Nah, di sini saya bilang, latihan sangat berperan penting dalam menentukan ending dari goalnya masing-masing. Itu buat kawan-kawan. Jadi teman-teman jangan pesimis dan julid sama orang gitu loh. Builder itu punya bakat masing-masing, tapi mereka juga latihannya keras. Latihan pose, itu kan perlu latihan. Ya, latihan pose itu susah. Ototnya bagus, tapi posenya nggak bagus, ya ketika dilombakan bisa nggak menang. Ya, terus habis itu conditioning. Supaya seratnya kelihatan, fat harus under 6%. Sulit, harus nggak minum air itu. Selama minum air paling cuma 1 liter per hari. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Jadi jangan terlalu mengkultuskan satu kategori olahraga sehingga Anda menjelekkan kategori sport yang lain. Next.